Gara-gara peristiwa ini membuat cara pandang saya terhadap huruf Ibrani jadi makin berubah. Bagi teman-teman yang pengen melihat keindahan huruf Ibrani, tonton video ini sampai selesai ya. Jadi konteks video ini adalah dalam beberapa hari ini, tiba-tiba saya tuh jadi pengen baca kamus bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Ya, saya sempat bikin kontennya ya, dan sekedar lucu-lucuan aja sih saya upload tadi sore. Tapi di dalam pembacaan kamus bahasa Ibrani Yunani, biasanya kan kalau pengen cari bahasa asli dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani lalu diterjemahkan ke Inggris ataupun ke Indonesia. Paling kalau mentoknya parsing, dilihat ini bentuk apa gitu ya. Nah, tapi pada sore hari tadi, saya itu tiba-tiba salfok ke bentuk alfabet huruf Ibrani. Saya itu biasanya ya cuma lewat aja karena memang bentuk huruf Ibrani itu kan ya kayak kotak-kotak gitu kan. Tapi sore tadi tiba-tiba itu saya tuh kok penasaran ya kenapa bentuknya seperti ini. Ya karena penasaran dan ada waktu senggang sebelum ada Zoom meeting, saya melakukan searching lah di Google dan akhirnya saya membuat sebuah beberapa tabel bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya adalah hal yang sederhana karena ini adalah bentuk huruf, nama huruf, pengucapan, dan ini ada value numbernya. Tapi yang menarik buat saya adalah ketika saya membuat ini, saya menemukan bahwa tiap huruf Ibrani ini mempunyai makna berbeda-beda dan menurut saya maknanya ini cukup dalam yang hanya mungkin dimengerti oleh orang-orang pembuat huruf ini pada mulanya ya. Nah, kalau kita lihat misalnya nih, kalau kita baca dari Kejadian 1 ayat 1, biasanya kan kita baca kayak kita baca Kejadian. Di sini kan dari kanan ke kiri ya, Beresit, Bara, bla 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 ya. Nah, kita biasanya baca kan cuma huruf demi huruf gitu aja. Tapi gara-gara ini, saya menemukan cara baca yang baru buat saya ya. Yaitu kalau misalnya kita tadi baca Beresit ini, nah, kalau kita lihat tadi huruf ini dari kata bed ini ya, adalah seperti dalam rumah atau tenda ya. Menarik sekali di dalam kata pertama dari Kejadian 1 ayat 1 ini pakai kata bed ini ya. Yaitu pakai berarti tenda ya, bed ini. Lalu kita lanjut lagi ya dari rest ini ya. Rest ini punya makna yang menarik buat saya juga ya. Rest ini adalah kepala ya, atau person atau orang yang tertinggi yang paling penting atau kepala suku atau mungkin di sini juga dikatakan putra mahkota ya. Jadi yang berada di dalam tenda tadi itu adalah orang penting ini ya, yaitu putra mahkota ya. Kenapa dibilang putra mahkota? Karena kalau huruf pertama dan kedua daripada mulanya ini kalau digabungkan itu jadi kata anak lelaki. Menarik ya? Nah, kita lanjut lagi ya dari kata Alep ini. Alep ini adalah kalau kita lihat itu biasanya kan tanpa bunyi ya. Tapi di sini itu dia punya arti Adonai, yaitu artinya Tuhan ya. Jadi menarik sekali dari kata bet, lalu res, lalu di sini Alep, di situ menjadi yang awalnya putra mahkota, di sini menjadi anak Tuhan ya. Dan yang menarik lagi di kata empat yaitu adalah sin. Sin di sini itu bisa berarti yaitu adalah api ya ini ya. Nah, ada suatu hal yang ilahi ya, dimangsa atau hancur ya. Jadi kalau kita lihat ini dari empat kata ini aja ya, belum yang lainnya. Ini berarti putra mahkota, anak Tuhan ini keluar dari rumahnya, entah keluar untuk melakukan sesuatu yang ilahi atau untuk mati atau untuk sesuatu yang mematikan ya. Sudah mulai lihat ya. Mungkin ini kalau kita lanjutin lagi ya, di sini ada kata yod ya. Yod itu kalau kita lihat di sini itu adalah tangan ya. Jadi bekerja bisa juga pekerjaan yang selesai ya dari kata yod ini. Jadi kalau kita lihat untuk melakukan tugas ilahi untuk mati oleh tangannya sendiri ya. Dan kalau kita lihat ya di huruf terakhir ini ada tof ya. Berarti itu adalah tanda ya, tof. Nah, di sini ya. Tanda perjanjian, silang, salib, segel menggabungkan dua menjadi satu. Jadi kalau kita lihat kata pertama dari Beresit ini itu adalah suatu hal yang menarik ya, ada makna tersembunyi kalau kita terjemahin tadi nih ya dari kata bet, res, alep, sin, yod sama taf ini
Kira-kira kata-katanya itu seperti ini ya. Si putra mahkota, yaitu anak Tuhan, keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas ilahi, untuk mati oleh tangannya sendiri, mati disalib untuk membuat sebuah tanda perjanjian untuk menggabungkan kembali Tuhan dan manusia. Nah, kalau diperbaiki ya kalimatnya, itu pada mulanya si putra mahkota yang adalah anak Tuhan keluar dari surga untuk melakukan tugas ilahi. Tugas ini adalah untuk mati dengan tangannya sendiri, mati disalibkan untuk membuat sebuah perjanjian untuk mendamaikan Tuhan dan manusia. Ya, mungkin ini sekedar cocoklogi ya. Tapi kita lihat coba, habis Beresit bara. Nah, bara ini kalau kita lihat, ini Beresit ya, ini bara. Lihat ada sebuah hal yang mirip ya dari Beresit dan bara ini, yaitu tentang menciptakan ya bara ini ya, atau membuat ya. Nah, kalau kita lihat siapa yang menciptakan atau membuat ya, suatu yang menarik ya. Si putra mahkota, anak Tuhan yang keluar dari surga ini ya. Kita lihat ini menarik sekali. Nah, jadi kalau dua kata pertama tadi Beresit bara diterjemahkan ya, kata tersembunyi ini yaitu adalah pada mulanya si putra mahkota, anak Tuhan keluar dari surga untuk melakukan tugas ilahi, mati di kayu salib atas usahanya sendiri demi membuat perjanjian dan tanda yang menyatukan Tuhan dan manusia. Si anak Tuhan ini ialah yang menciptakan. Nah, kalau kita lihat ini sangat mirip sekali dengan apa yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, mungkin kalau dibilang ini mah cocoklogi aja. Nah, ini menarik ya. Saya waktu coba juga di kata-kata yang cukup penting ya, seperti Ahava, Salom, lalu Emonah, dan Ehmed, di situ juga menemukan sesuatu hal yang menarik. Gimana setelah mendengar penjelasan tadi? Apakah menurut teman-teman ini hanya sekedar cocok logi belaka? Atau memang ini adalah hal yang tersembunyi yang mungkin hanya dimengerti oleh orang-orang terdahulu yang menemukan atau membuat huruf Ibrani ini? Dan mungkin ketika mereka menuliskan Alkitab ya dengan huruf Ibrani ini, mereka tidak sekedar menuliskan kisah, tetapi mereka juga menyimpan kata-kata yang terpendam, makna yang terpendam yang kalau kita menemukannya seperti tadi ya, itu menjadi hal yang luar biasa. Bayangkan kata Beresit bara aja ya, cuma pada mulanya yang menciptakan ya. Tapi kemudian ketika kita melihat membedah dari huruf demi huruf tadi, itu ada makna yang begitu dalam, yaitu tentang rencana akan Tuhan Yesus yang datang ke dunia ya. Yang tertulis juga kita lihat di dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya firman, firman itu menjadi manusia ya. Itu sesuatu hal yang menarik buat saya ya, karena buat saya yang iseng-iseng mencari lalu menemukan arti dari huruf-huruf itu, lalu kemudian saya iseng-iseng gitu ya mencoba, kok menemukan gitu ya. Itu mungkin bagi teman-teman yang nggak belajar bahasa Ibrani mungkin kurang relate, tapi mungkin ini menjadi sebuah hal yang menarik, membuat teman-teman jadi pengen lebih belajar lagi tentang Alkitab, yang mungkin kita awalnya cuma sekedar baca tulisan itu, tapi ternyata sebenarnya tulisan ini nggak cuma sekedar tulisan, tapi ada sebuah makna yang terkubur yang baru kita pahami ketika kita mulai mencari, kita mulai rindu untuk memahami lebih dalam. Maka Tuhan akan menyingkapkan dan kita menjadi lebih makin mengenal Tuhan, makin mengenal akan kehendaknya, bahkan rencananya yang tertulis secara tersembunyi. Demikian pembahasan video pada kali ini. Mungkin kalau ada pembahasan lanjutan tentang huruf Ibrani ini akan saya bahas di video lainnya. Karena saya perlu juga penelitian lagi, perlu cari-cari lagi, jangan sampai ada yang salah ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang menggembirakan buat saya yang mungkin dulunya cuma sekedar menghafal 22 huruf Ibrani, tapi ini menjadi sebuah hal yang menarik, yang nggak cuma sekedar membaca hurufnya, mengartikan katanya, tapi juga melihat huruf demi huruf ya. Ini menjadi suatu hal yang indah buat saya. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya.